Candi Kidal, tempat pendarmaan Raja Anusapati, anak tiri Ken Arok. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya masih berada di Kota Malang ya teman-teman. Tepatnya saya lagi berada di Candi Kidal yang berada di Tumpang, Kabupaten Malang ya teman-teman. Seperti apa keseruannya dan ada apa dengan Candi Kidal ini, terus tetap ikuti channel saya ya teman-teman. Oke. Sebelumnya jangan lupa dukung support channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Alamat dari Candi Kidal ini adalah di Desa Kidal Kerajaan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ya. Dari pusat Kota Malang sampai Candi Kidal ini kurang lebih bisa ditempuh naik motor dengan perjalanan 30 menit ya. Raja Anusapati didarmakan sebagai Siwa di Candi Kidal ini ya. Jadi Candi Kidal ini merupakan tempat pendarmaan Raja Anusapati, raja kedua Kerajaan Singosari ya. Menurut kitab Pararaton, Candi Kidal ini dibangun pada tahun 1248 setelah Cerada atau pemakaman Raja Anusapati. Pembangunan candi ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1260 ya. Seorang peneliti dari Belanda, Sir Thomas SR, menemukan Candi Kidal ini pada abad ke-11. Sambung ayam adalah hiburan yang sangat digemari di era Jawa kuno ya, mulai rakyat jelata hingga kaum bangsawan. Pada saat itu ada seorang pangeran yaitu Tohjaya mengajak saudara tirinya untuk beradu sambung ayam. Pada saat itu saudara tirinya bertahta sebagai raja yang hobi sambung ayam. Saudara tiri Tohjaya yang dimaksud dari cerita ini adalah Anusapati. Anusapati adalah anak kandung dari Ken Dedes dan Akuwu Tunggul Ametung yang pada waktu itu dibunuh oleh Ken Arok. Sedangkan Tohjaya adalah anak kandung dari Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi Anusapati dan Tohjaya adalah saudara tiri ya. Tohjaya adalah putra kandung Sri Ranggah Rajasa, sang pendiri Wangsa Rajasa, atau lebih dikenal anak kandung dari Ken Arok dan Ken Dedes ya. Tohjaya, putra sang pendiri Wangsa Rajasa, juga tahu siapa pembunuh ayahnya. Maka pada saat sambung ayam, di saat ada kesempatan yang tepat, ditikamlah sang raja hingga tewas ya. Dan menurut pemberitaan kitab Pararaton, peristiwa itu terjadi pada tahun 1249. Sedangkan kitab Negara Kertagama tidak mencatat peristiwa pembunuhan terhadap Anusapati. Namun perlu diingat ya, tidak menyebut bukan berarti menyangkal ya. Artinya walaupun kitab Negara Kertagama tidak menuliskan seperti yang ditulis oleh kitab Pararaton, tetapi
kitab Negara Kertagama tidak menyangkal ya. Negara Kertagama cuma menuliskan ketika Batara Anusapati bertahta di Tumapel atau di Kerajaan Singosari, Pulau Jawa pada saat itu kokoh sentosa hingga Anusapati meninggal pada tahun 1248 dan diarcakan sebagai Siwa di Candi Kidal ini ya. Makanya begitu kita masuk ke ruangan candi akan kita temukan Linggayoni. Dari cerita di atas maka kita bisa disimpulkan dari cerita kitab Negara Kertagama ini, kita tahu bahwa nama Candi Kidal tidak berubah sampai di era Kerajaan Majapahit ya teman-teman, seperti candi-candi lain yang ada sebagian diubah namanya di era modern ini ya. Candi Kidal ini ramping dan menghadap ke arah barat layaknya candi-candi di Jawa Timur, terbuat dari batu andesit, atapnya 3 tingkat sebagaimana konsep Triloka, artinya yaitu 3 alam dalam kosmologi Jawa kuno. Ada Kalamakara di Candi Kidal ini yang sangat angker tapi dipahat dengan ukiran halus dan indah khas Kerajaan Singosari, dengan 2 makara menjuntai berbentuk kepala naga di kedua sisi tangga naik ke candi ya. Ukiran-ukiran di candi ini sangat indah dengan pahatan halus bermotif geometri floral dan fauna ya. Terdapat arca singa di setiap pojok candi dengan posisi menyangga selasar candi. Menurut cerita warga, dahulu di depan candi ada 3 bangunan kecil dan saya rasa itu pasti Candi Pewara atau Candi Pengiring ya. Saat ditemukan penemu dan peneliti Belanda, candi ini masih tertutup hutan dan mengalami kerusakan, mengingat fungsinya sebagai pendarmaan raja. Jelas sekali Candi Kidal ini adalah bangunan sakral kala itu ya, yang tentunya ada 3 mandala, di mana candi ini menempati mandala utama yang paling suci. Sayangnya kedua mandala lainnya tidak ada lagi sampai sekarang. Ada narasi penting di candi ini ya. Candi Kidal ini bisa dibilang menyimpan ramalan yang menggambarkan tahap perkembangan negara Indonesia hingga kemerdekaan. Dilihat dari relief di setiap sisi candi ini ada burung Garuda yang dikelilingi ular, memangku wanita, memangku kendi. Kalau dinarasikan atau dijabarkan sebagai berikut: hiduplah 2 orang wanita, yaitu Dewi Kadru yang memiliki anak-anak ular dan Dewi Winata yang memiliki anak berwujud burung bernama Garuda. Karena diperdaya Dewi Kadru, Dewi Winata kalah bertaruh dan harus menjadi hamba dari Dewi Kadru. Penderitaan panjang Dewi Winata pun dimulai. Dia harus mengurus anak-anak ular Dewi Kadru. Garuda anak Dewi Winata merasa iba dan ingin membebaskan ibunya dari Dewi Kadru. Para ular memberikan syarat kepada burung Garuda dengan yang sangat berat ya. Dewi Winata bisa dibebaskan tapi harus ditukar dengan air amerta, yakni air keabadian, minuman para dewa ya. Garuda pun menyanggupinya dan mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air amerta itu. Garuda bertempur melawan para dewa dan akhirnya mendapatkan air amerta. Dengan air tersebutlah Garuda berhasil memerdekakan ibunya. Nah, dari kisah Garuda di atas yang ada di kitab Mahabharata membawa kita pada bintang utama di Candi Kidal ini ya, yakni Garuda. Di sisi candi ada Garuda yang dikuasai ular dan naga. Ada 3 naga di atas Garuda di relief Candi Kidal ini ya.
Yang kedua, di sisi candi ada gambar Garuda yang paling bagus. Di atas kepala Garuda membawa bokor yang berisi tirta amerta. Yang ketiga, di sisi lainnya ada relief Garuda sedang menggendong wanita, yaitu ibunya Dewi Winanta, dan di atasnya ada relief ular, dan artinya ini sang Garuda berhasil membebaskan ibunya dan siap-siap untuk dibawa pergi. Meskipun hanya diceritakan dalam 3 fragmen, tapi relief di Candi Kidal cukup merangkum keseluruhan kisah Garuda Dea atau Garuda, dan banyak memberi informasi kepada kita mengenai kehidupan di masa lalu ya, ketika candi ini dibangun. Misalnya, mengapa kisah Garuda yang dipilih untuk dipahatkan di Candi Kidal ini? Maka dari itu kita harus memahami sebuah konsep kosmologi di Jawa kuno ya, yang mirip Rwa Binenda, yakni membagi dunia menjadi 2 sisi yang saling beriring, yang digambarkan menjadi seekor Garuda di atas yang positif dan ular di bawah yang negatif atau tidak suci. Itulah sebabnya Dewa Wisnu, pelindung di alam semesta, digambarkan menginjak ular di bawah, sementara di atas Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Dengan demikian, tujuan dipahatnya kisah Garuda di Candi Kidal adalah untuk meruat Raja Anusapati agar suci kembali mala atau dosa. Namun kenapa Anusapati candinya diberi relief itu? Apa dosanya? 1. Karena Anusapati membunuh ayah tirinya yaitu Ken Arok. Kedua, Anusapati menduduki tahta, maka diruatlah Anusapati di Candi Kidal ini dengan semua gambar relief-relief di dindingnya untuk mengurangi atau membuang dosa-dosa dari Anusapati itu sendiri ya teman-teman. Demikian jalan-jalan kita di Candi Kidal ini ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing